Istri melihat wanita licik yang membawakan segelas racun untuknya. Tanpa ragu-ragu langsung meminumnya. Wanita licik melihat adegan ini, menunjukkan senyum kemenangan. Istri juga sangat kooperatif berpura-pura pusing. Kemudian wanita licik berpura-pura kasihan mendekati istri. Dengan wajah penuh perhatian menanyakan apakah istri baik-baik saja. Sebelum istri sempat menjawab, wanita licik dengan cepat mendorong istri ke ruang istirahat. Ketika pernikahan dimulai, pengantin wanita belum muncul. Ini membuat banyak kerabat dan teman mulai berdebat. Kemudian seorang pelayan berlari mendekat untuk memberitahu semua orang bahwa ada masalah di ruang istirahat. Semua orang penasaran mendekat, dan baru di pintu mereka menyadari suara-suara bercampur dari dalam. Ini membuat wajah semua orang berubah drastis, karena sekarang hanya pengantin wanita yang hilang, sehingga semua orang menyimpulkan bahwa wanita di dalam adalah pengantin wanita. Ini membuat ibu mertua di samping sangat angkuh, berteriak dan mengganggu untuk membatalkan pernikahan. Paman dan bibi juga terus meminta maaf di samping. Saat semua orang terus berbicara, istri tiba-tiba muncul di belakang mereka, dan alasan istri bisa menjadi peramal adalah karena istri adalah wanita yang hidup kembali, jauh di kehidupan sebelumnya. Istri saat tengah malam pergi ke toilet, menemukan suaminya dan wanita licik sudah bersama, dan suami tidak setia berusaha mendapatkan harta besar istri. Dia bahkan menambahkan racun kronis ke dalam makanan sehari-harinya. Setelah istri mengetahuinya, dia sangat ketakutan, dan tanpa sengaja menabrak meja. Suami yang melihat situasi ini pun tidak berpura-pura lagi. Dengan kejam mendorong istrinya turun tangga. Wanita itu baru menyadari bahwa pria yang dicintainya selama 10 tahun tidak hanya tidak mencintainya, tetapi bahkan tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Hal ini membuat istri sangat marah. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya salah, seperti wanita yang bermimpi menangis di tembok besar. Kini istri dengan penuh kebencian mengguncang hati Bodhisattva yang peduli pada semua makhluk, melihat rakyat menderita, berharap agar orang yang melihat peristiwa ini mendapatkan kelancaran dan keamanan, keluarga hidup dalam damai. Bodhisattva pun turun tangan dan menyelamatkan gadis itu. Gadis itu juga berhasil kembali ke 3 bulan yang lalu. Gadis yang hidup kembali bersumpah untuk hidup dengan cara yang luar biasa di kehidupan ini. Saat suami dan wanita licik itu sedang asyik, istri tiba-tiba mengetuk pintu kamar tidur. Keduanya terkejut setengah mati. Wanita licik itu buru-buru mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah istri masuk, dia langsung melihat wanita licik bersembunyi di balik tirai. Untuk memberi pelajaran, istri mengambil pot tanaman dan dengan keras memukul tangan wanita licik itu. Kemudian wanita licik itu jatuh dari lantai atas dengan keras. Mengeluarkan jeritan, istri berpura-pura sangat terkejut. Suami juga memberikan penjelasan di samping. Kucing liar sering suka berteriak di tengah malam. Istri juga berpura-pura ikut berakting. Ketika istri turun, dia menemukan wanita licik yang penuh luka muncul di hadapnya. Melihat ini, ekspresi istri sangat menarik. Dia segera bertanya apa yang terjadi pada wanita licik. Wanita licik hanya bisa mengatakan bahwa dia jatuh saat berlari malam. Istri melihat ini menahan tawa, menyuruhnya untuk lebih berhati-hati di lain waktu. Wanita licik menggigit gigi karena marah, lalu mengambil kesempatan untuk menawarkan diri mengurus pernikahan istri, tidak tahu bahwa istri sudah menunggu kalimat ini. Kalimat ini sudah lama dia tunggu. Kemudian wanita itu memanggil dokter terkenal untuk mengobati racun di tubuhnya. Namun dokter mengatakan bahwa racun ini telah menyusup ke setiap inci kulitmu. Untuk mengembalikannya, kamu harus menanggung siksaan paling menyakitkan di dunia. Satu keuntungan adalah, setelah racun dibersihkan, tubuhmu akan mengalami perubahan besar. Istri berpikir, aku sudah mati sekali, masih takut dengan siksaanmu. Nona Lu, racun di tubuhmu akhirnya sudah dihilangkan dengan bersih. Sulao, terima kasih atas bantuanmu selama sebulan ini. Li Tai, kamu sudah datang, silakan masuk. Silakan masuk, Jiang Ersao yang tampan ini, kenapa malah menikahi babi hutan dari keluarga Lu? Dengar-dengar, itu karena Lu Yao sering beramal, mengagumi kebaikan hatinya. Menurutku, Jiang Ersao adalah orang yang benar-benar beramal. Ini menunjukkan bahwa Jiang Ersao adalah pria terhormat, yang lebih menghargai karakter seseorang daripada kecantikan. Ming Yu, menikah dengan wanita jelek itu benar-benar menyusahkanmu. Hari ini merasa tertekan tidak ada artinya. Ting Ting, aku juga melakukan ini untuk masa depan kita. Ming Yu, pernikahan ini segera dimulai, kenapa Yao Yao belum datang? Ibu aku sudah menelepon Yao Yao, tapi dia tidak menjawab. Apa yang terjadi dengan anak ini? Jangan-jangan pengantin wanita tidak akan datang. Tidak datang juga tidak apa-apa. Seperti babi yang terbalik, lihat dia lebih lama, ya. Makanan semalam saja bisa dimuntahkan. Jiang Ersao bahkan lebih baik menikahi Nona Jiang, meskipun dia adalah anak angkat. Tapi setidaknya dia adalah kecantikan luar biasa di ibu kota, jauh lebih baik daripada babi itu. Pengantin wanita sudah datang. Siapa dia? Begitu cantik. Kapan Jin Hai mendapatkan wanita secantik ini? Tunggu aku. Dia. Sepertinya dia mengenakan gaun pengantin. Apakah dia adalah? Maaf,
Mingyu, aku datang terlambat. Apakah kamu Lu Yao? Tentu saja aku. Selama sebulan ini aku bekerja keras untuk menyiapkan kejutan untukmu. Yao Yao, kamu benar-benar bersinar hari ini, berdiri bersama Mingyu seperti pasangan yang sempurna. Karena Yao Yao sudah datang, mari kita mulai pernikahan. Ibu mertua, mari kita duduk di meja. Pernikahan secara resmi dimulai, silakan pengantin pria dan wanita tampil, semua orang bertepuk tangan. Ternyata Lu Yao memang memiliki tulang yang langsing. Nona Lu yang kurus ini bisa disebut kecantikan luar biasa, bahkan lebih cantik 10 kali lipat daripada kecantikan pertama di ibu kota, Jiang Pingting. Jiang Er Sao dan Nona Lu bisa dibilang adalah pasangan yang sempurna, rumah tangga yang harmonis. Lihatlah tatapan Jiang Er Sao, hampir mencapai puncak keberuntungan. Wanita licik melihat ini sangat marah. Untuk membuat wanita kehilangan muka, dia memutuskan untuk memberikan istri pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup, sehingga muncul adegan di awal itu. Wanita licik memberikan minuman kepada istri, menyuruhnya pergi ke ruang istirahat, dan dengan cepat pelayan datang untuk memberitahu semua orang bahwa ada masalah. Yao Yao masih di dalam, ada apa? Tadi kami memeriksa rekaman. Kami menemukan ada seorang pria mencurigakan masuk ke ruang istirahat, lalu rekaman ruang istirahat dihancurkan. Sekarang pintu ruang istirahat tidak bisa dibuka. Apa yang harus kita lakukan? Yao Yao masih di dalam, ayo cepat pergi lihat. Suara ini terdengar tidak seperti pencuri, malah seperti... Jangan-jangan Nona Lu bersama pria mencurigakan itu. Jangan bicara sembarangan. Keluarga kami, Yao Yao bukanlah orang seperti itu. Cepat cari seseorang untuk membobol pintu, sangat memalukan. Keluarga Lu benar-benar hebat, bisa mendidik anak perempuan yang merusak moral seperti ini. Bukankah seharusnya memberi penjelasan kepada keluarga Jiang? Nyonya Jiang, pintu saja belum dibuka, bagaimana kamu tahu di dalam adalah putriku? Apa yang perlu diragukan? Jadi, menurutmu di mana Lu Yao sekarang? Apakah kamu mencariku? Aku di sini. Aku sudah bilang, putriku bukan orang yang suka mencuri pasangan orang. Nyonya Jiang, bukankah seharusnya kamu meminta maaf kepada putriku? Ayah ibu mertua, bukankah ini juga salah paham? Lalu sekarang siapa yang ada di ruang istirahat? Iya siapa? Kakak, cepatlah. Kenapa terlihat seperti Nyonya Naga? Apa yang terjadi di ruang istirahat? Kenapa semua berkumpul di sini? Kamu tidak tahu, ada 2 orang yang tidak tahu malu di dalam. Aku bahkan malu untuk mengatakannya. Bahkan berbuat sembarangan di pernikahanku, aku ingin tahu siapa itu. Sebaiknya jangan dilihat, ini pada dasarnya adalah urusan pribadi orang lain. Lagi pula pintunya juga terkunci. Tidak apa-apa, saya sudah memanggil tukang kunci. Pintu sudah terbuka, Nona Lu. Mulai sekarang, pertunjukan besar ini baru benar-benar dimulai.